Saudara, sebelum kita mendengar akan firman Tuhan, ada sebuah joke, ya sebuah atau dua buah nanti saya akan bagikan pada saudara. Ada seorang pengantin yang baru saja menikah. Pengantin ini ya sangat diberkatin dan mereka bersukacita setiap pagi. Dan pada saat pagi hari ya suaminya mau berangkat bekerja. Maka dari itu dengan tergesa-gesa karena sedikit terlambat, istri yang sudah mempersiapkan akan makanan dan akhirnya suami mengatakan ya kepada istri, "Mam, saya harus berangkat sekarang. Ya, kamu nggak makan dulu?" Istrinya bertanya, "Kamu nggak makan dulu?" Suaminya mengatakan, "Enggak, Mam." Ya sambil mencium akan istrinya, dia mengatakan, "Mam, sudah cukup makanan pagi hari ini." Ya, lalu suaminya berangkat bekerja dan siang hari karena dia berjanji dengan istrinya. Tetapi karena siang hari dia di kantor disediakan makanan, ya, maka dari itu dia sempat makan lebih dahulu sebelum dia pulang makan bersama-sama dengan istrinya. Pada saat dia pulang ke rumah sesuai dengan janjinya, dia menepati akan janji daripada suami ini, dan suami ini pulang ke rumah dan dia mencium sekali lagi ya akan istrinya dan dia katakan, "Ma, cukup makan siang hari ini." Dan sore harinya dia kembali kerja dan sore harinya dia kembali ke rumah dengan terlambat karena saat itu dia harus pulang lembur. Maka dari itu sang suami mencari akan istrinya. Ya, di mana istrinya? Dia berteriak, "Mam, di mana kamu?" Dan yang dia dengarkan dari suara kejauhan, dia katakan, "Aku sedang memanaskan makananmu." Ya, dan dia tunggu dengan lapar, suami menunggu akan istrinya nggak keluar-keluar, dan akhirnya dia mencari di mana istrinya dan nggak taunya istrinya lagi berendam di jacuzzi, dan dia katakan, "Ya, di sini aku lagi memanaskan makanan bagimu." Ya, seringkali di dalam kehidupan akan suami dan istri, ya seringkali apa yang dialami oleh suami dan istri ini, ya makanan, ya sepertinya istrinya makanan yang cukup bagi dia. Seringkali dia lupa bahwa dia juga membutuhkan makanan jasmani. Seringkali janji-janji juga dilupakan, ya dirubah dengan hal-hal yang lain, ya. Dan saudara, juga ada satu joke lagi, ya, ada satu joke lagi karena hari ini saya ingin menyampaikan pada saudara seperti apa yang saya janjikan minggu yang lalu, yaitu berhubungan dengan hal janji. Yang mana saya beri tema yaitu perbuatlah sesuai dengan janjimu. Perbuatlah sesuai dengan janjimu. Ada seorang wanita yang sudah cukup berusia. Dia sudah lama menikah, kira-kira sudah puluhan tahun dia menikah, dan dia membuat teman-temannya terkejut. Pada saat dia berkumpul dengan teman-temannya, dia mengatakan kepada teman-temannya ya bahwa dia masih perawan. Maka dari itu semua teman-temannya nggak percaya, semuanya serba heran. Ya, kamu sudah menikah berpuluhan tahun dan kamu masih klaim dirimu perawan. Ya, perempuan ini mengatakan, "Masa kamu tidak tahu, aku kan menikah dengan seorang partai politik. Janji selalu janji dan tidak pernah ada realisasinya." Ya. Nah, di dalam hal janji, saya percaya banyak sekali orang-orang membuat janji demi janji. Banyak sekali orang memberikan sesuatu janji, bahkan ada yang berani mengatakan, saya mempunyai seorang teman, dia dari Middle East, selalu mengatakan, "I swear, I swear, I swear." Dia selalu di dalam kehidupan dia, kalau saya tanya, "Benar, kamu mau datang jam sekian?" Karena dia bekerja bersama-sama dengan saya, dan dia katakan, "I swear, I will come on time." Dia mengatakan bahwa dia mau sumpah, dia berjanji, bersumpah demi apalah dan lain sebagainya. Banyak sekali yang kita dengarkan. Di dalam dunia ini banyak sekali orang-orang berjanji. Maka itu banyak orang mengatakan bahwa
bahwa dia akan beneran melakukannya, ya. Aku janji akan beneran, aku jamin, dia katakan, dan lain-lain, entah dengan sumpah, entah dengan macam apapun juga janji yang dia ucapkan. Tapi inti daripada yang saya ingin bicarakan hari ini, banyak sekali orang membuat janji. Nah, ada suatu pedagang batik yang menuliskan suatu note di atas dagangannya, dijamin tidak luntur. Lalu seorang ibu balik ke seorang pedagang ini, "Pak, katanya dijamin tidak luntur." Loh, ibu bacanya dari mana dulu, Bu? Ya. Kalau dari bahasa Chinese selalu dari belakang ke depan, maka dari itu luntur tidak dijamin. Haleluya. Ya. Nah, hal-hal yang demikian banyak juga, ya, banyak sekali janji-janji yang diucapkan, atau sebaliknya banyak sekali janji-janji yang tidak pernah diucapkan. Saya pernah menjumpai seseorang, pada saat saya ingin membuat suatu janjian, dia katakan, "Aku enggak janji loh. Aku enggak janji loh." Dia katakan demikian, ya, bahwa aku enggak bisa janji nih. Dia katakan. Banyak sekali orang-orang yang juga tidak bisa membuat janji. Padahal kalau kita boleh lihat, janji adalah sesuatu yang penting untuk kehidupan saudara dan saya. Bukankah janji itu penting bagi kehidupan saudara dan saya? Berapa banyak katakan amin? Tanpa ada sesuatu perjanjian yang dituliskan oleh Allah di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai kitab Wahyu, akan janji daripada Allah. Maka dari itu saudara dan saya, kalau janji ini tidak digenapin dan tidak dituliskan, saudara hidup di dalam kebutaan dan saya hidup dalam ketidaktahuan, dan kita juga, ya, tidak tahu kemana kita akan pergi. Tetapi adanya suatu janji yang dituliskan, maka dari itu janji ini membuat saudara dan saya, ya, percaya, membuat saudara dan saya mempunyai hidup penuh dengan suatu harapan. Ada amin, saudara. Di dalam suatu kehidupan, bahwa janji itu penting. Ada orang yang saya boleh sayangkan tidak bisa membuat janji. Karena apa? Karena di dalam kehidupannya tidak bisa membuat janji. Karena mungkin kebiasaan dia hidup secara sembrono. Hidup secara semaunya. Maka dari itu tidak bisa membuat janji. Tidak bisa mengikat akan suatu janji. Padahal janji itu penting. Janji itu penting bagi kita. Maka itu Allah kita adalah Allah yang membuat janji. Ada amin, saudara. Dan janji itu penting. Bagaimana kita kalau kita ke dokter dan nurse-nya mengatakan kepada kita, ya, kita membuat suatu appointment, kita mengatakan kita akan datang jam 10 pagi. Tetapi nurse-nya mengatakan, "Aku enggak janji." Ya. Apa yang saudara alami kalau saudara mendapatkan orang yang demikian? Bagaimana kalau saudara membeli mobil? Saudara membuka akan warranty-nya. Warranty-nya isinya apa? Enggak janji loh. Ya. Maka dari itu apa yang saudara alami? Saudara hidup di dalam, ya, sesuatu kebingungan. Saya percaya kalau saat ini mobil Hyundai, ya, mobil Hyundai itu memberikan warranty sampai 100.000. Kenapa dari 60.000 dinaikkan menjadi 100.000? Karena Hyundai saat ini percaya kualitasnya lebih baik daripada yang lalu. Ada amin, saudara. Janji membuat sesuatu kualitas di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, saudara, kalau kita belajar hari ini, di mana dikatakan bahwa perbuatlah sesuai dengan janjimu, karena janji mewujudkan akan kualitas daripada kehidupan kita. Kualitas daripada kehidupan saudara dan saya dipengaruhi oleh janji kita. Nah,